Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Alfarezi, NRP 50252411131 dari Departemen Teknik Informatika dari kelas 1 MIKE LKMM Pra TD FTEC 5 tahun 2024. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan sedikit pemaparan dari materi yang sudah disampaikan hari ini sebagai pertanggungjawaban saya atas perizinan saya pada D2 hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan materi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber. Saya mulai dari materi pertama, yaitu berkaitan dengan analisis tema. Bahwa di sini yang pertama yaitu kegiatan dari LKMM ini merupakan salah satu kegiatan wajib bagi setiap mahasiswa, di mana LKMM ini merupakan singkatan dari latihan keterampilan manajemen mahasiswa, di mana latihan keterampilan manajemen mahasiswa ini diharapkan mahasiswa ini bisa mempersiapkan diri ke dunia kemahasiswaan. Nah, untuk tahapan LKMM itu sendiri, ada LKMM Pra TD yang sekarang saya lakukan ini, kemudian ada LKMM tingkat dasar, terus kemudian LKMM tingkat menengah, dan LKMM pembekalan pemandu. Untuk manfaat kegiatan LKMM ini sendiri yaitu yang pertama meningkatkan jiwa kepemimpinan, kemudian mendapatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial, yang ketiga yaitu bisa menambah relasi. Terus kemudian berkaitan dengan LKMM Pra TD 5 FTEC itu mengambil tema bernama Monster University, di mana di dalam Monster University itu ada beberapa nilai-nilai yang terkandung atau makna-makna yang terkandung, yaitu yang pertama ada nilai kerja keras, di mana seorang individu ini bekerja dengan penuh ketekunan dan keinginan yang tinggi. Selain itu, nilai yang kedua yaitu pantang menyerah, bahwa seseorang ini memiliki kemampuan untuk bisa bertahan dan melanjutkan perjuangan. Yang ketiga yaitu penerimaan diri, di mana sikap merupakan sikap keadaan mental seseorang, di mana menerima diri sendiri tanpa syarat penilaian tertentu. Jadi tanpa berekspektasi tinggi. Yang keempat yaitu kerjasama, di mana kerjasama ini merupakan kemampuan seseorang untuk dapat bekerja sama dengan orang lain guna mewujudkan tujuan tertentu. Itulah pemaparan materi dari pemaparan materi 1 pada hari ini. Selanjutnya lanjut ke materi 2, yaitu berkaitan dengan selanjutnya yaitu materi 2 berkaitan dengan persepsi dan kesalahan berpikir. Nah, yang pertama yaitu berkenaan dengan persepsi. Pertama, pengertian persepsi adalah proses dalam penerimaan dan penafsiran informasi di mana menimbulkan anggapan mengenai suatu objek tertentu yang jadi pokok pemikiran, di mana ciri-cirinya yaitu bersifat subjektif, belum tentu benar tetapi tidak bisa disalahkan, logis dan tidak logis, dan mungkin saja bisa saling bertentangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari persepsi itu sendiri yaitu yang pertama ada pengalaman hidup, yang kedua yaitu informasi yang diterima, yang ketiga yaitu pendidikan atau pengetahuan, yang terakhir ada lingkungan hidup. Nah, untuk tujuannya sendiri dari persepsi itu adalah yang pertama ada menjelaskan dan memberi contoh yang
dapat berbeda-beda. Yang kedua yaitu mengenali dan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga membuktikan bahwa perspektif bersifat subjektif. Dan yang terakhir dapat memberikan contoh penerapan pemahaman persepsi. Nah, terus selanjutnya dari persepsi itu sendiri kita ini membutuhkan suatu hal yaitu bernama berpikir. Dalam kehidupan ini kita pasti akan berpikir. Karena manusia diberikan akal, maka kita harus berpikir. Nah, makanya berpikir secara bahasa dapat diartikan sebagai menggunakan akal budi. Nah, tetapi secara istilah berpikir adalah kegiatan memutuskan atau mempertimbangkan suatu hal. Nah, banyak macam-macamnya berpikir itu, ada berpikir konkret, abstrak, classifications, analogis, ilmiah, dan pendek, berpikir pendek itu. Terus kemudian ada proses berpikir, di mana yang pertama yaitu kita pembentukan pengertian, menganalisis ciri-ciri dan sejumlah unsur-unsur satu demi satu. Yang kedua yaitu pembentukan pendapat, bisa menolak, setuju, atau asumtif. Yang terakhir yaitu pembentukan keputusan. Nah, keputusan suatu usaha dan penarikan kesimpulan. Nah, dari berpikir itu pasti tentunya ada kesalahan berpikir. Apa sih kesalahan berpikir itu? Bahwa Browne dan Kelly menyebutkan bahwa kesalahan berpikir adalah penalaran yang menipu atau kesalahan logis yang berasal dari kesalahan asumsi. Bisa dikatakan logical fallacy atau kesesatan logis. Penyebabnya yaitu kesalahan dari pangkal pikir yang digunakan, hanya menggunakan satu jenis sudut pandang. Nah, ada jenis-jenisnya yaitu ada ad hominem, ada bandwagon, ada overgeneration, ada post hoc, ada slippery slope, and false dichotomy. Nah, dari situ maka kita wajib untuk bisa mengatasinya, yaitu cara mengatasinya cukup simpel, tapi ini sangat susah untuk dilakukan, yaitu dengan berkonsentrasi dan memperhatikan sumber yang ada. Begitulah untuk materi 2 pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya lanjut ke materi 3 berkaitan dengan pola pikir prestatif. Kita tahu bahwa pola itu adalah sesuatu yang konsisten, yang teratur gitu. Dan pikir merupakan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan. Kalau prestatif merupakan sifat prestasi, hasil yang dicapai lewat usaha sehingga dapat kita mendapatkan suatu hasil yang gemilang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pikir prestatif adalah suatu pemikiran yang selalu berorientasi pada suatu hal untuk mencapai prestasi atau keberhasilan. Nah, ciri-cirinya yaitu tujuannya terarah, memiliki kemungkinan hambatan, memiliki alternatif tindakan, memiliki kemungkinan bantuan, dirinci menjadi langkah-langkah. Nah, cara mengembangkan kebiasaan yaitu mempertanyakan tujuan dari setiap tindakan, terus kemudian mempertanyakan kepentingan tujuan, menghitung peluang keberhasilan, dan memikirkan kemungkinan hambatan, membuat tolak ukur keberhasilan, dan mencari kemungkinan bantuan. Nah, pada dasarnya pola pikir prestatif itu adalah